Jenius, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas latihan soal PAT untuk kelas 5, tema 8 dan 9. Nah, pada tema 8 yang akan kita pelajari adalah pelajaran PPKN, lalu Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP. Oke, kita mulai dari pelajaran PPKN. Pada pelajaran PPKN ini kita akan membahas mengenai keragaman dan kekayaan bangsa Indonesia. Oke, kita mulai dari pelajaran PPKN dulu ya, yaitu nomor 1. Keragaman dan kekayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah berbagai suku bangsa, budaya, ras, kepercayaan, dan agama. Indonesia dapat mempersatukan semua itu dengan semboyan A. Pancasila, B. UUD 1945, C. Bhinneka Tunggal Ika, atau D. Persatuan. Nah, perhatikan di sini ada berbagai macam suku ya. Di sini ada berbagai macam suku bangsa, kemudian ada budaya ya. Berarti ini adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu adalah arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ya. Soal nomor 2. Bahasa persatuan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah bahasa A. Jawa, B. Sunda, C. Indonesia, atau D. Betawi. Perhatikan di sini ada bahasa persatuan ya. Bahasa persatuan itu adalah bahasa Indonesia karena semua bangsa Indonesia itu pasti bisa bahasa Indonesia. Entah itu dari suku Jawa, entah itu dari suku Betawi dan sebagainya. Pasti bisa menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya ke soal nomor 3. Perbedaan budaya di Indonesia akan menjadi modal budaya A. Nasional, B. Daerah, C. Setempat, atau D. Sendiri. Jadi di sini ada perbedaan budaya ya. Perbedaan budaya itu merupakan modal dari budaya nasional. Berarti jawaban yang benar yang A. Selanjutnya, soal nomor 4. Rumah Situbondo merupakan rumah adat daerah A. DKI Jakarta, B. Jawa Tengah, C. Jawa Timur, atau yang D. Sumatera. Rumah dari Situbondo itu adalah rumah adat dari daerah Jawa Timur yang C. Selanjutnya soal nomor 5. Sikap yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Mementingkan budaya sendiri, B. Menghargai budaya suku lain, C. Meremehkan budaya suku lain, atau D. Acuh tak acuh terhadap budaya lain. Perhatikan, di sini ada Bhinneka Tunggal Ika, artinya kan walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makanya terhadap keberagaman kita harus apa? Harus menghargai budaya suku lain. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Lalu untuk pelajaran bahasa Indonesia masih di tema 8, kita akan membahas mengenai teks non-fiksi. Oke, soal bahasa Indonesia untuk nomor 1. Karangan yang berupa data dan fakta disebut dengan karangan A. Fabel, B. Prosa, C. Fiksi, atau D. Non-fiksi. Perhatikan di sini ada kata berupa data dan fakta. Berarti ini adalah teks non-fiksi ya. Jadi teks non-fiksi itu adalah teks yang ditulis berdasarkan kenyataan atau berdasarkan fakta dan data. Bedanya dengan fiksi, kalau fiksi itu berdasarkan khayalan. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2.
masih berumur 10 tahun pada saat itu. Aku dibelikan sepeda karena aku menjadi juara kelas. Kerja kerasku belajar tidak sia-sia. Penggalan cerita di atas merupakan pengalaman yang A. Seram, B. Sedih, C. Senang, atau D. Kecewa. Di sini kata kuncinya adalah dibelikan sepeda di sini. Berarti ini adalah pengalaman yang menyenangkan. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya, suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lain dalam bentuk diagram disebut A. Peta pikiran, B. Peta umum, C. Nalar, atau yang D. Analisis. Perhatikan, di sini kata kuncinya adalah menyampaikan informasi dalam bentuk diagram. Berarti kalau dalam bentuk diagram itu disebut dengan peta pikiran. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Selanjutnya, soal nomor 4. Sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih atau kelompok disebut A. Belajar, B. Diskusi, C. Membaca, atau D. Mendengar. Perhatikan, kata kunci di sini adalah interaksi atau komunikasi dengan banyak orang atau dengan kelompok. Berarti disebut dengan diskusi. Berarti jawaban yang B. Selanjutnya, soal berikutnya. Kegiatan membaca yang dilakukan secara cepat untuk menemukan gagasan utama disebut dengan membaca A. Pemahaman, B. Cepat, C. Sekilas, atau D. Teknis. Perhatikan, di sini ada kata secara cepat, berarti disebut dengan membaca cepat, berarti yang B. Selanjutnya kita akan membahas pelajaran IPA. Di tema 8 kita akan membahas mengenai siklus air. Soal nomor 1. Air termasuk sumber daya alam yang A. Dapat digantikan, B. Tidak dapat diperbarui, C. Dapat diperbarui, atau yang D. Sebagai pelengkap. Perhatikan, di sini adalah air ya. Air itu jumlahnya banyak, tidak terbatas, bisa digunakan terus-menerus. Itu adalah ciri dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Berarti jawaban untuk nomor 1 adalah yang C, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selanjutnya, soal nomor 2. Proses kembalinya air ke atmosfer tidak dapat terjadi melalui A. Kondensasi, B. Presipitasi, C. Respirasi, atau D. Evaporasi. Perhatikan, di sini ada kata tidak dapat terjadi, berarti yang tidak ada dalam siklus air. Yang tidak ada dalam siklus air adalah yang C. Respirasi. Karena kan kondensasi ada tuh di siklus air. Presipitasi ada juga di siklus air. Evaporasi juga ada, tetapi yang tidak ada adalah respirasi. Selanjutnya ke soal nomor 3. Berikut yang tidak menyebabkan daur air adalah A. Penguapan air, B. Pengembunan air, C. Aliran air, atau D. Kebersihan air. Di sini ada kata tidak. Yang tidak menyebabkan daur air adalah yang kebersihan air, yaitu yang D.
soal nomor 4. Menebang hutan secara liar dapat mengganggu daur air sehingga dapat mengakibatkan bencana A. Gunung meletus, B. Gempa bumi, C. Banjir, atau D. Tsunami. Nah, di sini yang paling penting adalah kata penebangan hutan secara liar. Berarti itu dapat menyebabkan bencana banjir. Berarti jawaban yang benar yang C. Selanjutnya, soal nomor 5. Berikut kegiatan yang tidak hemat air adalah A. Memilas pakaian dengan air secukupnya, B. Tidak mematikan keran setelah bak mandi penuh, C. Menutup keran air saat cuci muka atau sikat gigi, atau yang D. Mandi menggunakan air secukupnya. Di sini kata kuncinya adalah tidak menghemat air. Berarti kalau tidak menghemat air adalah yang D, yaitu tidak mematikan keran setelah bak mandi penuh. Pelajaran IPS tema 8 kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Kita mulai dari soal nomor 1. Semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan kegiatan A. Konsumsi, B. Produksi, C. Distribusi, atau D. Ekonomi. Nah, di sini kita lihat yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berarti untuk memenuhi kebutuhan hidup itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Berarti jawabannya yang D. Selanjutnya, nomor 2. Najib dan keluarganya sedang memakan daging sapi. Dalam kegiatan ekonomi, kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan A. Produksi, B. Distribusi, C. Pribadi, atau D. Konsumsi. Di sini ada kata memakan, ya. Dia sedang makan atau menggunakan barang, berarti dia kegiatan konsumsi, ya. Kegiatan konsumsi. Selanjutnya ke soal berikutnya. Berikut ini bukan contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama adalah A. Firma, B. CV, C. PT, atau D. Jasa. Perhatikan, harus teliti ya, di dalam soal yang ditanyakan adalah yang bukan. Berarti yang bukan usaha bersama-sama itu adalah jasa. Selanjutnya soal nomor 4. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan A. Produsen, B. Distributor, C. Konsumen, atau D. Makelar. Nah, kalian harus tahu ya, jadi kalau kegiatannya itu produksi, berarti orangnya disebut dengan produsen. Ini ada kata pro, di sini juga ada pro, ya. Selanjutnya soal nomor 5. Berikut yang merupakan kegiatan distribusi adalah A. Menanam durian, B. Memakai sepatu, C. Membuat tempe, atau D. Mengangkut hasil pertanian. Di sini yang ditanyakan adalah distribusi. Yang dimaksud dengan distribusi adalah kegiatan mengirimkan barang. Berarti di sini yang mengirimkan atau mengantarkan barang adalah yang D, yaitu mengangkut hasil pertanian. Nah, untuk pelajaran SBDP tema 8, kita akan membahas mengenai lagu dan pola lantai. Kita mulai dari soal nomor 1. Lagu Syukur diciptakan oleh A. Ibu Sud, B. W.R. Supratman, C. H. Mutahar, atau D. A.T. Mahmud. Jadi lagu Syukur itu diciptakan oleh H. Mutahar, yang C. Selanjutnya ke soal nomor 2.
Lagu-lagu berikut yang tidak menggunakan tangga nada mayor adalah A. Indonesia Raya, B. Satu Nusa Satu Bangsa, C. Hari Merdeka, atau D. Gugur Bunga. Di sini ada kata tidak. Berarti yang tidak menggunakan tangga nada mayor adalah yang gugur bunga ya, karena ini adalah lagu yang sedih, berarti dia menggunakan tangga nadanya minor. Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Para penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri, maka jenis pola lantai ini adalah A. Vertikal, B. Horizontal, C. Diagonal, atau D. Melingkar. Perhatikan di sini kata kuncinya adalah menyudut ya, menyudut entah ke kanan atau ke kiri itu disebut dengan diagonal. Berarti jawabannya yang C. Selanjutnya, soal nomor 4. Langkah terakhir dalam membuat gambar cerita adalah A. Menyiapkan alat dan bahan, B. Membuat sketsa, C. Memahami teks atau cerita, atau yang D. Menggambar dan mewarnai. Jadi langkah terakhirnya yaitu adalah mewarnai cerita. Berarti yang D. Selanjutnya, soal nomor 5. Gambar yang menceritakan adegan atau peristiwa disebut gambar A. Cerita, B. Ilustrasi, C. Ekspresif, atau D. 3 dimensi. Gambar yang menceritakan adegan ya, berarti di sini adalah gambar cerita, berarti yang A. Selanjutnya, kita akan membahas tema 9. Oke, kita mulai dari pelajaran PPKN nomor 1. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat adalah A. Sering melewatkan giliran ronda, B. Melempar tanggung jawab, C. Membersihkan lingkungan bersama-sama, atau D. Hanya berteman dengan yang sesuku saja. Perhatikan di sini mencerminkan persatuan dan kesatuan, berarti dilakukan secara bersama-sama. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu membersihkan lingkungan bersama-sama. Selanjutnya ke soal nomor 2. Oke, pada gambar menunjukkan adanya titik-titik dalam masyarakat yang berbeda adat dan istiadat. A. Kesatuan, B. Keakraban, C. Keragaman, atau D. Kerukunan. Nah, di sini adalah adanya kesatuan ya, kesatuan dalam masyarakat yang berbeda adat ataupun istiadat. Selanjutnya ke soal berikutnya. Berikut yang bukan perilaku mencerminkan persatuan dan kesatuan yaitu A. Bergotong royong membersihkan lingkungan, B. Menjenguk warga yang sakit, C. Bekerja sama menjaga keamanan lingkungan, atau D. Mementingkan diri sendiri. Perhatikan di dalam soal, di sini ada kata bukan. Yang bukan mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah mementingkan diri sendiri, berarti yang D. Selanjutnya, salah satu contoh corak kehidupan di masyarakat yang mencerminkan upaya menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan adalah A. Kerja bakti di masyarakat, B. Bertengkar dengan tetangga, C. Belajar dengan rajin, atau D. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Perhatikan di sini ada kata kuncinya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Berarti yang kerja bakti di masyarakat, berarti yang A. Selanjutnya ke nomor 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa merupakan pengalaman dari Pancasila. Sila ke A. 2, B. 3, C. 4, atau D. 5.
Di sini kata kuncinya adalah demi persatuan dan kesatuan. Berarti itu adalah sila ketiga. Jawabannya yang B. Selanjutnya kita beralih ke pelajaran bahasa Indonesia. Nomor 1. Berikut yang termasuk bentuk iklan elektronik adalah A. Iklan radio dan iklan majalah, B. Iklan televisi dan iklan koran, C. Iklan internet dan iklan radio, atau yang D. Iklan internet dan iklan pengumuman. Perhatikan di sini ada kata elektronik. Ya, coba kita analisis satu persatu. Iklan radio benar elektronik, kemudian majalahnya salah. Yang D. Iklan televisi benar, iklan korannya yang salah. Yang C. Iklan internet, oke, iklan radio, oke, benar ya. Kemudian yang D, iklan internet dan iklan pengumuman. Ini kurang tepat. Berarti jawaban yang paling benar adalah yang C. Selanjutnya, informasi yang terdapat pada iklan adalah, dari gambar ini, A. Susu mengandung banyak gizi kaya energi dan kalsium yang tinggi, B. Susu mengandung gizi dan energi, C. Susu mengandung kalsium yang tinggi, atau D. Susu mengandung padat gizi. Perhatikan dari gambar ini ya, ini adalah yang paling tepat. Jawabannya adalah yang A, yaitu susu mengandung banyak gizi, kaya energi dan kalsium yang tinggi. Selanjutnya soal nomor 3. Salah satu ciri bahasa iklan adalah pilihan kata yang digunakan A. Menonjolkan informasi yang tidak penting, B. Menarik, tepat, logis, dan sopan, C. Tidak memiliki sugesti bagi khalayak umum, atau D. Tidak menunjukkan sasaran. Nah, di sini kata kunci atau ciri bahasa iklan itu adalah yang B, yaitu menarik, tepat, logis, dan juga sopan. Selanjutnya, iklan di samping merupakan contoh iklan A. Layanan masyarakat, B. Pengumuman, C. Penawaran, atau D. Komersil. Ini adalah contoh dari iklan layanan masyarakat yang A. Selanjutnya nomor 5. Berikut ini yang merupakan kelebihan dari iklan yang menggunakan media elektronik adalah A. Menjangkau penonton atau pendengar lebih luas namun secara bergantian, B. Hanya mampu menjangkau daerah terdekat, C. Hanya dapat diakses dengan menggunakan internet, atau D. Mampu menjangkau penonton atau pendengar lebih luas dalam waktu yang bersamaan. Jawabannya adalah yang D. Ini adalah kelebihan dari media elektronik. Selanjutnya kita beralih ke pelajaran IPA. Kita mulai dari nomor 1. Zat kimia yang dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana disebut A. Materi, B. Unsur, C. Senyawa, atau D. Zat campuran. Perhatikan kata kunci di sini adalah tidak dapat dibagi lagi. Berarti kalau tidak dapat dibagi lagi itu disebut dengan unsur ya. Selanjutnya, contoh benda yang termasuk zat tunggal adalah A. Sirup, B. Susu, C. Air putih, atau D. Kecap. Di sini kata kuncinya adalah zat tunggal. Dia hanya tersusun atas satu jenis zat saja, adalah yang air putih, berarti yang C. Selanjutnya, benda berikut yang apabila dicampur air akan menghasilkan campuran homogen adalah A. Kopi, B. Gula, C. Pasir, atau D. Minyak. Nah, kita harus tahu dulu nih ya,
campuran homogen itu adalah campuran yang terlarut sempurna atau tidak menghasilkan endapan. Dari keempat pilihan ini, ketika dicampur dengan air, yang termasuk campuran homogen adalah gula ya, karena pada saat dicampur dengan air dia akan terlarut dengan sempurna. Selanjutnya ke soal nomor 4. Zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat lain secara reaksi kimia adalah A. Senyawa, B. Unsur, C. Molekul, atau D. Campuran. Perhatikan di sini masih dapat diuraikan, itu adalah pengertian dari senyawa, berarti yang A. Selanjutnya soal nomor 5. Ada beberapa campuran. Yang pertama alkohol dengan air, yang kedua air dengan solar, yang ketiga gula dengan air, yang keempat minyak tanah dan solar. Campuran tersebut yang dapat membentuk larutan ditunjukkan nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, atau D. 3 dan 4. Perhatikan di sini membentuk larutan, berarti dia itu terlarut secara sempurna. Berarti yang mana? Yang ini bisa. Terus kemudian air dan solar tidak bisa ya, solarnya tidak bisa. Kemudian gula dan airnya bisa, minyak nggak bisa ya. Berarti jawaban yang benar adalah yang nomor 1 dan nomor 3, berarti yang B. Selanjutnya kita beralih ke pelajaran IPS ya. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua A. Asia dan Australia, B. Asia dan Eropa, C. Australia dan Afrika, atau D. Australia dan Amerika. Jadi letak geografis Indonesia itu diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, berarti yang A. Selanjutnya, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur adalah letak Indonesia secara A. Geografis, B. Astronomis, C. Geologis, atau D. Meteorologis. Jadi ini adalah letak Indonesia secara astronomis. Selanjutnya soal nomor 3. Demi kelangsungan hidupnya, manusia harus dapat beradaptasi dengan A. Pekerjaan dan gaya hidup, B. Uang yang dimilikinya, C. Perkembangan zaman, atau D. Alam dan ketampakan alam. Berarti manusia itu harus bisa beradaptasi dengan alam ya, berarti yang D. Selanjutnya ke soal nomor 4. Kegiatan ekonomi yang tampak pada gambar di bawah adalah A. Produksi, B. Distribusi, C. Konsumsi, atau D. Produsen. Perhatikan di sini adalah ada gambar pengangkutan barang ya. Berarti kalau mengangkut atau mengantarkan itu disebut dengan kegiatan distribusi, berarti yang B. Selanjutnya, kelemahan usaha yang dikelola secara perseorangan adalah A. Semua laba dinikmati sendiri, B. Rahasia perusahaan terjamin, C. Modal terbatas, atau D. Keputusan dapat diambil dengan cepat. Perhatikan, di sini kelemahan berarti atau kerugian. Kerugian usaha perseorangan adalah modalnya terbatas karena hanya terdiri dari satu orang saja, seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke pelajaran SPDP ya. Soal nomor 1. Tangga nada yang berjarak 1,5, 1, 1, 1,5, 1 disebut tangga nada A. Diatonis mayor, B. Diatonis minor, C. Minor harmonis, atau D. Minor melodis. Ini adalah tangga nada apa? Tangga nada diatonis minor, berarti jawabannya adalah yang B.
Nomor 2. Pada lagu Lir-Ilir menggunakan jenis tangga nada pentatonis. A. Slendro, B. Pelok, C. Diatonis, atau D. Mayor minor. Jawabannya adalah yang pentatonis slendro. Nomor selanjutnya. Oke. Pola lantai yang disajikan penari pada gambar adalah A. Lingkaran, B. Lebar, C. Lurus, atau D. Lengkung. Nah, ini adalah contoh pola lantai lengkung ya, berarti jawabannya yang D. Corak dan motif seni daerah masyarakat pesisir pantai didominasi bentuk seni rupa bermotif A. Bunga, B. Pepohonan, C. Ikan, atau D. Buah. Perhatikan di sini ada kata pesisir pantai. Berarti sebagian besar kalau pesisir pantai itu didominasi motif ikan. Selanjutnya. Pada karya seni rupa daerah batik Jumputan, pembuatannya menggunakan teknik A. Canting, B. Cap, C. Lukis, atau D. Celup. Teknik jumputan itu adalah atau batik jumputan itu merupakan menggunakan teknik celup, berarti yang D. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Dan juga follow akun sosial media kita di Instagram @rumahbelajarjenio, @kakakjenio, serta di akun TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara mudah mengerjakan soal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.